Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya coba berbagi pengalaman tentang masa-masa untuk berdana. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, tentu saja kita dalam memberikan dana bukan sekedar memberi barang atau materi yang kita sendiri mencari-cari mana nama baik kita. Apakah sudah diukir, tertulis dalam sebuah buku, atau tertera di sebuah tempat yang kita bisa harapkan untuk jadi kenang-kenangan. Bukan. Tetapi berdana itu sendiri punya tujuan mulia, yaitu apa? Melepaskan segala macam bentuk keserakahan, kekikiran. Oleh karenanya, jangan nodai niat luhur kita, niat baik kita untuk melepaskan keserakahan. Tentu saja, dalam berdana kita pun perlu memiliki niat atau cetana yang baik. Yang pertama, niat sebelum berdana. Sebelum berdana kita membuat batin ini bahagia. Bahagia sebelum melakukan dana. Kemudian, niat yang kedua, berbahagia pada saat memberikan dana. Laksanakanlah pemberian tadi dengan sopan santun. Ya. Yang ketiga, niat setelah berdana. Kondisi pikiran setelah berdana adalah berbahagia. Jadi, niat sebelum, pada saat, dan setelah berdana. Ini kita harus munculkan rasa bahagia. Apalagi setelah berdana, kita harus kondisikan batin rasa bahagia yang kita munculkan. Ya. Jadi Bapak Ibu Sobat Muda, berdana itu sendiri adalah melepaskan keterikatan, keserakahan. Lalu dalam hal berdana, kita juga harus perhatikan di sini ada faktor-faktor yang penting. Kita harus mewaspadai sifat-sifat yang merusak kondisi dana tadi. Apa itu? Sifat tidak ikhlas, tidak rela terhadap barang, terhadap materi yang telah kita berikan. Ini bisa merusak kualitas dana itu sendiri. Jadi waspadailah, jangan sampai ketidakikhlasan muncul. Kemudian kesombongan. Kesombongan dari pemberian barang yang kita berikan. Apabila kita merasa sombong, itu kan dana yang saya berikan, itu kan yang saya telah sumbangkan. Kita ingat-ingat kembali. Akhirnya sombong. Ketika orang itu memakai benda pemberian kita dengan bangga, itu kan dana dari aku. Wah, jangan sampai. Karena apa? Karena ini bisa membuat nilai dana tadi menjadi menurun. Oleh karenanya, hati-hatilah terhadap sifat sombong ini. Kemudian, yang ketiga, kecurigaan. Curiga akan orang yang menerima dana yang kita berikan. Jangan-jangan barang, materi yang kita berikan disalahgunakan. Jangan-jangan materi yang kita berikan untuk memupuk kekayaan dia. Jangan. Kita jangan munculkan hal itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena ini
akan merusak kualitas dari dana yang kita berikan. Oleh karenanya kita sudah mempertimbangkan siapa yang kita berikan, barang apa, materi apa yang kita berikan, dan cetana yang kita kondisikan adalah yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat Muda, lepaskanlah sifat-sifat tadi sehingga kualitas dana kita jadi bermutu. Tentu saja ada faktor lain yang kita harus pertimbangkan, kita perhatikan. Apa itu? Kebaikan moral pada saat kita memberikan dana. Kita lakukan. Kondisikanlah kebahagiaan sebelum berdana dan sopan saat berdana serta bahagia. Semoga dana-dana yang kita berikan semakin mengikis keserakahan yang ada dalam batin kita. Semoga mereka yang menerima pemberian dana kita memperoleh kebahagiaan. Semoga kita semakin terdorong untuk melaksanakan dana semata-mata untuk membersihkan batin kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.